Ya, kita lanjutkan soal yang nomor 51 ya. Di sini ada suatu penyelesaian ya. Jadi X-1 sama CXY plus 1 ya. Nah, ini kita eliminasi saja nih ya. Nah, kalau kita eliminasi maka Anda akan mendapatkan nilai ya. Nilainya di situ didapatkan kalau dieliminasi X-nya adalah 2/1 plus C. Nah, di sini dikatakan bahwa A himpunan semua C yang merupakan penyelesaian di kuadran 1 ya. Kuadran 1 itu artinya lebih dari 0. Nah, sehingga kalau dia lebih dari 0, itu artinya bahwa 1 plus C ini juga harus lebih dari 0 nih. Maka C-nya lebih dari min 1. Jadi ini soal ini bernalar tinggi ya. Jadi menggunakan konsep kuadran 1 ya, artinya X-nya positif, Y-nya pun juga positif. Maka arti kuadran 1 X-nya positif, Y-nya positif. Sehingga di sini jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Nah, untuk selanjutnya diketahui ada himpunan A ya. Di sini himpunan A terdiri dari 9765431. Berarti di sini ada anggota yang ganjil ya. Ganjilnya kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ternyata ganjilnya ada 5 ya. Nih, terus kita lihat genapnya ya. Genapnya ya, nih jumlah yang genap ya, banyaknya yang ganjil ini maksudnya ya. Banyak yang genap berarti tinggal 6, 4, 3, 2 ya. Berarti ada 3 ya. Jadi yang ganjil ada 5, yang genap ada 3, semuanya adalah jumlahnya ada 8 banyaknya. Nah, pertanyaannya apa? 5 anggota diambil secara acak ya. Jadi mau diambil 5. Peluang terambilnya adalah 5 tersebut berjumlah genap ya. Nah, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud jumlah genap ya. Ini jumlah genap. Yang dimaksud jumlah genap itu berarti terdiri dari bilangan ganjil ya. Ini jadi ganjil ditambah dengan ganjil. Bilangan ganjil ditambah dengan ganjil akan menghasilkan bilangan genap. Ya, ini namanya jumlah genap. Ganjil tambah ganjil itu jadi genap. Atau juga bisa terjadi genap ditambah dengan genap ya. Ini genap ditambah genap itu akan menghasilkan bilangan itu menjadi genap. Tapi kalau jumlah ganjil ya, ganjil ditambah genap akan menghasilkan ganjil. Nah, ini jadi kalau jumlah genap gini ya. Ini baik, ada di semuanya. Suasana di kesempatan hari ini cuacanya hujan deras dan di sini banyak halilintar ya. Nah, tetapi tidak menjadi masalah ya. Namanya belajar tetap harus kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dimanapun situasinya ya. Sekarang kita akan lanjutkan ya. Nah, kalau akan kita ambil genap maka bagaimana ya? Ya, kalau 5 ya, 5 itu berarti karena ada 5 yang mau diambil dan jumlahnya harus genap, bisa jadi ganjil ditambah ganjil berarti 2 kalinya itu ganjil, terambil 2 ganjil. 2 ganjil itu berarti menjadi genap ya. 2 ganjil dan 3-nya genap gitu ya. Karena genap ditambah genap ya akan menghasilkan bilangan genap. Maka ini akan jadi genap. 2 ganjil itu sudah menjadi genap. Saya katakan ya, 2 ganjil itu sudah menjadi genap. Sedangkan ini genap ya, genap. Jadi genap tambah genap maka menjadi genap ya. Atau bisa terjadi 4-nya ganjil ya. Ini 4-nya ganjil. Kalau 4-nya ganjil, otomatis ganjil tambah ganjil tambah ganjil tambah ganjil, maka akan menghasilkan genap gitu ya. Ini dan 1-nya genap gitu ya. Nah, jadi karena genap ditambah genap akan menghasilkan genap. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan pengambilan yang ada di sini. Maka di sini sangat jelas mengambil 2 ya, kita bisa lakukan hal ini berarti sama artinya dengan mengambil 2 dari yang ganjilnya ada 5 saya kali mengambil 3 ya. Ganjilnya itu tadi genapnya ada 3 ya ini. Atau artinya ditambah. Jadi kemungkinan yang lain seperti yang tadi, yang kanan tadi ya. Ini atau kemungkinan yang lain di sini tadi
atau ditambah dengan kombinasi 4 ya. Ini kombinasi 4 ganjil ya, ganjilnya ada 5, ngambil 1, genapnya ada 3 ya, dibagi ngambil semuanya adalah ngambil 5 ya dari 8. Lah ini kalau Anda hitung ya sesuai dengan hitungannya tadi, maka akan menghasilkan nilai 25/56. Jadi secara lengkapnya detailnya ada di keterangan di bawah ini, maka jawabannya ada di B ya. Nah, sekarang kita coba jelaskan terkait dengan barisan geometri ya. Terdiri atas 4 suku yang rasionya setengah. Rasio itu berarti R-nya ya, R-nya setengah. Suatu barisan aritmatika yang terdiri atas 3 suku dengan beda adalah B ya. Ini bedanya adalah B. Nah, jumlah semua suku barisan geometri tersebut, jumlah semua suku barisan aritmatika tersebut sama masing-masing bernilai dengan 1 ya. Nah, jika suku pertama barisan geometri tersebut sama dengan suku yang ketiga barisan aritmatika, maka nilai B-nya bagaimana? Wah, ini keterkaitan antara barisan aritmatika dan barisan geometri. Saya jelaskan ya. Barisan geometri tadi yang rasionya setengah ya. Kemudian jumlahnya ya, jumlah semua barisan geometri ya. Ini ya, jadi ini tadi ada 4 tadi ya, terdiri atas 4 suku. 4 suku itu artinya S4 ya. Ini itu nilainya, jumlahnya adalah bernilai 1 ya. Maka dikatakan ini S4-nya bernilai 1. Jangan lupa S4 Sn ya. Sn di dalam barisan geometri artinya A dikali dengan 1 min R pangkat N ya, dibagi dengan 1 min R ya. Ini untuk yang barisan geometri. Nah, ini kita tinggal masukkan data ini ya. Data ini masukkan ke sini. Nah, sudah dimasukin ya. Berarti otomatis 1 min setengah pangkat 4 ya, karena ada S4. Hasilnya harus 1. Nah, mengalami perhitungan ya. Nah, ketemulah namanya hanya 8/15 ya. Kemudian tadi dikatakan barisan aritmatika ya, bedanya 4 ya. Diketahui S3-nya bernilai 1 tadi ya. Nah, bernilai 1, maka ketemunya ya. Nah, U2-nya tentunya adalah sepertiga. Nah, sehingga didapatkan U1 barisan geometri sama dengan U3 barisan geometri ya, barisan aritmatika. Lah, nah tinggal melalui persamaan dan didapatkan bedanya 1/5. Nah, sekarang terkait dengan puncak grafik ini sama dengan puncak grafiknya. Perlu diketahui banyak cara ya. Kalau yang ini ya, untuk menjawab yang ini menggunakan konsep bahwa mencari puncak dibuat kuadrat sempurna ya. Jadi kalau misalkan puncaknya P, Hi, maka dibuat kuadrat sempurna. Puncaknya dibuat A dikali X min P gitu ya. Kuadrat ditambah Hi. Itu namanya dibuat kuadrat sempurna gitu ya. Nah, tapi kalau saya berikan versi yang lain ya. Saya berikan versi yang lain. Jadi mencari puncak itu bisa diturunkan ya. Jadi dia ini puncak ini sama mempunyai puncak. Berarti saya turunin aja ini ya. Turunannya berarti 2px ya min Hi. Nah, 2px min Hi ya. Dinolkan aja ya, 2px min Hi. Ketemu X-nya. X-nya adalah Hi per 2p ya. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang satu ini ya. Nah, yang satu ini kata saya turunin, maka turunannya adalah 2x min 2 sama dengan 0. Nah, ketemulah X-nya sama dengan 1. Ini dengan X-nya sama dengan 1, masukkan lagi ya. Masukkan lagi X-nya, ketemu Y-nya ya. Karena X-nya 1, masukkan ketemu Y-nya. Y-nya otomatis 1 dikurang 2 ditambah 4 ya. Maka kita dapatkan 3. Nah, kesimpulannya maka kita punya puncaknya ya. Puncaknya adalah 1,3. Ini jangan lupa tadi diturunin sama dengan 0 ya. Nah, setelah kita tahu puncaknya di sini ya. Kita tahu puncaknya ya, berarti masukkan ke sini. Ini masukkan ke sini, berarti X-nya diganti 1. Karena X-nya saya ganti 1, maka otomatis Hi per 2P bernilai 1. Atau nama lainnya bahwa Hi-nya senilai dengan
dengan 2P ya. Nah, kita tahu bahwa Q-nya senilai dengan 2P. Nah, kemudian kita akan masukkan ke persamaan lagi ya. Bahwa Y-nya itu kan P ya. P sama dengan X kuadrat min QX min 1. Puncaknya tadi sama pada saat X-nya, Y-nya tadi kan sama ya. Berarti ini 3. Kemudian X-nya 1 ya. 1 kali P kuadrat, 1 kali P ya P ya. Min Q kali 1 min 1 ya. Berarti ini muncullah persamaan bahwa P min Q itu sama dengan 4 gitu. P min Q itu sama dengan 4. Ini kalau saya pindahin ya, Q sama dengan 4. Sedangkan Q itu sama dengan 2P ya. Maka P Q-nya itu 2P gitu ya. Nah, ketemulah min P. Siapa min P? 4. Berarti P-nya min 4. Nah, kalau P-nya min 4 ya otomatis Q-nya tahu. Q-nya masukkan lagi ke sini. Oh, gitu ya. Berarti 2 kali min 4 min 8. Apa artinya di sini? Wah, ternyata P ditambah ini ya. P ditambah Q maka nilainya min 12. Oh, berarti jawaban yang A. Jadi pada prinsipnya mencari pusat puncak itu ya diturunin aja selesai. Jadi nggak usah dibuat kuadrat sempurna ya. Diturunin saja. Baik, soal yang nomor 55 nih, diketahui P lebih dari 0 ya, serta P dan P kuadrat min 2 merupakan akar-akarnya ini. C merupakan salah satu akarnya dari sini ya. Nah, pertanyaannya berapa sih nilai A-nya ya. Jadi akar-akarnya adalah P kuadrat min 2 dan P ya. Untuk P-nya yang positif ya, P lebih dari 0 ya. Nih, makanya di sini dari persamaan ini ya, sifat akar tentunya kalau akarnya P sama P kuadrat min 2, kita punya sifat akar ya. Apa akarnya ya? Akarnya akar dijumlahkan ya, berarti P ditambah dengan P kuadrat min 2. Wah, ya. P ditambah P kuadrat min 2 artinya min B per A ya. Jangan lupa nih. Min B per A. Min B per A berarti nilainya apa? Min 10, jadi 10 ya. Ini A-nya, ini B-nya ya, ini C-nya ya. 10 gitu. Maka terjadilah ini kalau dibuat persamaan, persamaannya jadi gini nih. Nih jadi persamaannya gini, sehingga ini bisa difaktorkan ya. Nah, difaktorkan. Maka kalau difaktorkan P-nya ketemu 3 kalau difaktorkan ya. Sampai sini nih difaktorin ya. P-nya 3 kenapa? Yang diambil yang positif. Dengan P-nya 3 ya, tentunya kita bisa mendapatkan nilai C-nya ya. Karena namanya akar-akar kalau dikalikan artinya C per A gitu ya. Nih akar-akar kalau dikalikan nih ya, akar-akarnya tadi P dikali dengan P kuadrat min 2 ya, artinya C per A ya. C per A nya 1 ya, berarti C di sini ya. Dan P-nya 3 ya, 3 kuadrat 9 dikurang 2 namanya C ya kan. Maka C-nya nilainya 21. Nah, dengan C-nya 21 maka akar persamaan ini dia katakan bahwa ini salah satunya ya. C itu merupakan salah satu akar ya, yang nilainya 21. Salah satu akar itu berarti katakan ini akarnya alfa, ini akarnya yang satu ya namanya C. Siapa itu? 21. Makanya alfa dikali dengan C ya, sama dengan C per A ya. C per A nya adalah 42 ya. C per A ya 42. Sedangkan C nya ini 21. Oh, gitu loh ya. Maka dapatkan alfa. Berapa sih alfanya? Alfanya berarti 2 gitu ya. Nah, dengan alfa 2 sebenarnya masuk ke sini juga bisa bahwa akarnya saya jumlahin alfa ditambah beta ya. Betanya itu si C tadi ya. Ini alfa ditambah beta. Betanya siapa? Ya si C ya. Artinya min B per A. Min B per A. Gitu. Siapa sih min B per A? Min B per A ya berarti menjadi min A gitu ya. Karena di sini sebagai B-nya adalah A gitu kan. Sedangkan alfanya tadi 2. Gitu ya. Alfa tadi 2. Kemudian C-nya tadi 21 ya. Menghasilkan nilai min A. Wah, berarti otomatis A-nya kita dapatkan min 23. Oh, berarti jawabannya adalah yang A. Karena yang ditanyakan adalah A. Jadi ini
penting sekali coba ranah pola berpikir ini coba Anda pelajari dengan baik karena ini pola pikir nalar yang bagus.